waktu itu ada yang namanya janji Koisho. Janji Koisho ini janji seorang Perdana Menteri Jepang tentang kemerdekaan yang akan diraih oleh Indonesia. Caranya adalah pertama membuat namanya Dokuritsu Shumbi Chosokai atau BPUPKI untuk menyelidiki tentang persiapan untuk kemerdekaan. Itu pertama dibentuk dengan anggota diperkirakan 62 orang. Ketuanya Rajima Widyo di Ningrat. Mereka inilah nanti yang mengadakan pertemuan dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Di dalam tanggal-tanggal itu diadakanlah perdebatan, diadakan pidato. Salah satu pidatonya itu pidato yang disampaikan oleh Soekarno. Soekarno waktu itu kebagian yang terakhir pidatonya pada tanggal 1 Juni. Di sana ada beberapa pemimpin itu mengajukan, ada yang mengatakan sebaiknya ada nilai persatuan Indonesia, ada yang mengatakan sebaiknya ada ketuhanan yang Maha Esa, sebaiknya ada keadilan sosial. Soekarno menyatakan justru merumuskan 5 sekaligus. Pertama adalah kebangsaan Indonesia, kedua adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga adalah mufakat atau demokrasi, keempat adalah keadilan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini mesti dirumus ulangkan. Pada tanggal 22 Juni 1945 itu dirumuskan kembali. Panitianya waktu itu adalah 9 orang, berubah dari 8 menjadi 9 orang. Dari 9 ini mereka memutuskan yang namanya Piagam Jakarta. Lalu waktu berjalan dibentuklah yang namanya PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lain dengan BPUPKI, beda. Kalau BPUPKI merumuskan dasar-dasarnya, kalau PPKI adalah menetapkan presiden, menetapkan dasar negara kita. Pada waktu itu udah dipilih siapa yang menjadi presiden, ya. Tanggal 17 Agustus sudah dipilih siapa yang menjadi presiden. Soekarno menjadi presiden, Hatta menjadi wakil presiden. Nah, tanggal 18 Agustus ini mulai terjadi perubahan. Ketika itu Muhammad Hatta didatangi Ofisir Kaigun, Ofisir Angkatan Laut, karena waktu itu Ofisir Angkatan Laut itu bukan menguasai Pulau Jawa, tapi menguasai Pulau Sumatera dan pulau-pulau yang lainnya. Dia menganggap bahwa wakil Indonesia Timur berkeberatan dengan adanya sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Berkeberatan dengan itu, makanya karena itulah Hatta punya inisiatif. Inisiatifnya apa? Mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam. Siapakah tokoh-tokoh Islam di situ? Tokoh-tokoh Islam di situ adalah Kasman Singo di Mejo, Kiai Kahar Musakir di situ, dan Kiai Bagus Hadi Kusumo di situ. Jadi ada 4 orang bertemu dengan Hatta. Lalu dari situlah kesepakatan, oke, kita meninggalkan 7 kata itu. Jadi ketuhanan bukan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat persilanya, ya, pada dasarnya nilai-nilai itu hidup di masyarakat Indonesia. Ada di dalam masyarakat, kalau kita pelajarin semua ada. Pancasila itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi Pancasila itu menjadi tanggung masyarakat. Inisiatif pertama ya harus dipegang oleh negara sendiri. Nah, tapi tanpa itu masyarakat juga harus berperan penting untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu yang kami